tinggal tenang dan percaya Tuhan itu ada. Tak ada satupun bisa menjamah, apalagi itu virus corona. Hanya tinggal tenang dan percaya Tuhan itu ada. Yo, mari semua tetaplah berdoa, Tuhan itu ada. Yo, mari semua tetaplah berdoa, Tuhan itu ada. Yo man, jangan takut dan jangan bimbang, karena tak ada yang bisa membayangkan. Semua itu sudah digariskan dan takkan pernah melebihi kekuatan. Takkan membuat semua keadaan bisa berubah. Hanya tinggal tenang dan percaya Tuhan itu ada. Tak ada satupun bisa menjamah, apalagi itu virus corona. Hanya tinggal tenang dan percaya Tuhan itu ada. Yo, mari semua tetaplah berdoa, Tuhan itu ada. Yo, mari semua tetaplah berdoa, Tuhan itu ada. Semua jangan saling celah, tetaplah berdoa, hidup yang berbeda itu ada. Janganlah berdoa dengan mari semua saling bantu, bukan satu suku. Tetaplah berdoa, Tuhan itu ada. Yeah, Tuhan itu ada. Shalom, update Satgas Kristus untuk COVID-19 tahun 2020. Puji Tuhan, oleh karena kesetiaan Bapak Ibu Saudara, pemimpin dan jemaat Tuhan yang mengalami sakit, sudah banyak yang Tuhan sembuhkan dan dalam proses pemulihan. Dan kita bersyukur untuk beberapa update tentang penerimaan dari donasi Bapak Ibu Saudara. Penerimaan sampai saat ini adalah 64.475.473 rupiah. Dengan pengeluaran yang pertama untuk sembako dan vitamin dengan total 32.662.700 rupiah. Yang kedua untuk diakonia dengan total 18.650.000 rupiah. Dan yang ketiga untuk donasi dampak COVID bagi gereja Tuhan yang kita adopsi di Nepal dengan nilai 25 juta. Untuk itu total pengeluaran adalah 76.312.700 rupiah. Kami masih terus membuka kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan donasinya, bisa langsung ke transfer dalam rekening Gereja Yesus Kristus Tuhan, BCA nomor rekening 391-750-1516 dengan menambahkan angka 19 di digit terakhir. Sebagai contoh 500.000 dengan nominal 500.019. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat datang lagi kita di dalam ibadah Minggu yang kita saksikan secara online. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sudah banyak mendengar kabar-kabar bagaimana Tuhan menyembuhkan jemaat Tuhan. Saya sudah mendengar juga bagaimana jemaat Tuhan mengalami kuasa pertolongan dan anugerahnya yang melimpah. Nah, mari Bapak Ibu, kita terus antusias mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Faithful is a choice. Setia itu adalah sebuah pilihan. Saya mulai saja Bapak Ibu. Suatu hari ada sebuah benih. Benih itu dipegang oleh petani. Lalu petani itu menanam di dalam sebuah pot. Si benih itu melihat dirinya merasa dibuang, dicampakkan, terpisah dari petani. Si benih itu kalau dia bisa berpikir, dia berkata, aduh, aku kenapa ditaruh di tempat kegelapan seperti ini? Sunyi, dingin, tidak ada yang lain-lainnya. Si benih berpikir, oh saya sudah dikuburkan, saya sudah selesai. Saudaraku dikasih Tuhan, demikian juga banyak orang Kristen ketika dia melihat terjadi pembatasan di sana sini, terjadi hal-hal pintu-pintu yang tertutup di sana sini. Seringkali kita gagal melihat bahwa ada Tuhan pemilik hidup kita. Kita gagal melihat bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan sekalipun yang terburuk menjadi kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika benih itu ditanam, sementara memang dia kelihatannya mati, tetapi sesungguhnya dia sedang ingin menghasilkan sebuah tumbuhan kehidupan yang kelak akan menghasilkan buah yang bisa dikecap, dinikmati dan memberkati banyak orang. Demikian juga Bapak Ibu, ada saat-saat tertentu bagaimana Tuhan menyimpan kita untuk dalam kondisi tertentu. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita mengalami kedalaman di dalam Kristus. Supaya kita mengalami keintiman lebih lagi. Dan sesungguhnya pada saat itulah Tuhan benar-benar mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, lihat keadaan sekarang ini, banyak orang berpikir, wah kita sudah di akhir zaman. Apa yang akan terjadi kemudian? Nah saudaraku dikasih Tuhan, beberapa bulan yang lampau, awal Februari, kami para pemimpin di Abelov dikumpulkan untuk menerima arahan dari kepenatuaan. Lalu pada waktu itu saya ingin sampaikan supaya seluruh jemaat bisa menangkap dan tahu apa hal yang penting 10 tahun ke depan. Tahun 2020 sampai 2030 akan terjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dan ini juga menantang kita untuk memilih mau yang menjadi seperti apa. Dekade tahun 2020 sampai 2030 kita namakan namanya dekade destiny atau yang dinamakan 10 tahun yang sangat menentukan. Menentukan apa? Menentukan apakah kita akan menjadi orang-orang yang kalah atau menjadi orang-orang yang menang. Itu juga bisa menentukan kita gagal atau kita menjadi berhasil. 10 tahun ke depan ini akan menentukan bagaimana kita jatuh atau justru kita naik. Karena itu 10 tahun ke depan sangat menentukan baik untuk gereja Tuhan juga baik untuk pertumbuhan kerohanian kita. Nah karena itu Bapak Ibu, mari kita antusias mencari Tuhan. Karena Tuhan ingin bekerja di dalam tahun-tahun ke depan ini. Berikutnya saudara yang dikasih Tuhan, tahun 2020 sampai tahun 2030 akan disebut juga sebagai dekade eksponensial. Yaitu apa Bapak Ibu? Bahwa akan terjadi lonjakan pertumbuhan yang bukan lagi menurut deret hitung, tapi menjadi deret ukur. Bukan sekedar pertambahan, tapi multiplikasi Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, betapa penting kita menyiapkan diri kita saat ini karena kita akan memasuki masa yang eksponensial, masa pertumbuhan yang cepat sekali. Berikutnya lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memasuki 10 tahun ke depan ini adalah yang disebut masa peperangan. Saudara percaya atau tidak,
kita sudah ada di dalam peperangan. Siap atau tidak, suka atau tidak, kita ada di dekade peperangan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau orang tidak mempersiapkan dirinya memasuki peperangan dan tidak menyadari dirinya ada dalam peperangan, dia akan banyak kehilangan. Dia akan banyak mengalami kerugian yang besar. Nah, karena itu Bapak Ibu hari ini, maukah kita bersama-sama merenungkan kembali bahwa 10 tahun ke depan adalah 10 tahun yang sangat menentukan masa depan kita. Yang akan sangat menentukan pertumbuhan kita akan bertumbuh secara lonjakan multiplikasi. Dan kita mesti menyadari bahwa kita ada di saat-saat yang sangat genting dan berbahaya. Yaitu saat peperangan. Di mana kita akan menghadapinya itu ada risiko. Tapi gak perlu takut karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 mandat utama. Ya, di 10 tahun ini ke depan ada 3 mandat utama yang harus kita utamakan dan menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang pertama namanya adalah Great Commission Mandat, yaitu mandat amanat agung. Bapak Ibu, ketika gereja atau kekristenan tidak lagi hidup dan mengerjakan amanat agung, dia sedang keluar dari panggilannya. Pertumbuhan yang eksponensial tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak punya kepentingan ingin membuat mujizat, membuat pencurahan kuasa yang luar biasa kalau itu bukan untuk tujuannya dia. Bukan untuk pembangunan rumahnya. Karena itu Bapak Ibu, amanat agung ini menjadi mandat utama yang harus kita kejar 10 tahun ke depan. Karena itu Bapak Ibu di komsel-komsel, di rumah tangga, mari siapkan hati kita. Kita tidak sekedar kumpul bangun hubungan, tapi kita kumpul bangun hubungan untuk menjadi saksi Kristus. Yang kedua, mandatnya adalah mandat teknologi. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur dengan keadaan sekarang ini. Dengan keadaan sekarang ini kita tidak bisa berjumpa, tetapi bukan berarti kita tidak bisa berhubungan. Kita memang dibatasi secara perjumpaan secara fisik, tapi bukan berarti kita dibatasi di dalam koordinasi, di dalam menyalurkan bantuan dan kasih. Karena itu bagaimana itu bisa terwujud? Jemaat yang dikasih Tuhan, kita ada 10 tahun ke depan dan selanjutnya hidup di tengah-tengah teknologi. Karena itu Bapak Ibu, saya ingin menghimbau seluruh jemaat Tuhan untuk belajar pemahaman tentang berkomunikasi secara teknologi. Kita bersyukur selama ini kita sudah dengar secara online, ya. Nanti komsel juga Bapak Ibu. Kita bisa gunakan Zoom, kita bisa menggunakan Duo, kita bisa gunakan Hangout, kita bisa gunakan WA untuk video conference Bapak Ibu. Teknologi haruslah kita pelajari. Karena itu akan menolong semua kita untuk bisa berhubungan dan menjadi saksi Kristus. Jadi dari 3 mandat utama tersebut, poin satunya tentang Great Commission Mandat, yang kedua adalah teknologi mandat, dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah generational mandat, yaitu bagaimana gereja Tuhan fokus membangun generasi baru, membangun anak-anak muda kita, membangun anak-anak kega kita supaya mereka bisa menjadi pemimpin pekerja gereja di masa depan yang akan mempengaruhi generasi mereka. Nah Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, betapa penting sekali kita memfokuskan kepada hal-hal yang utama ini. Nah saudaraku dikasih Tuhan, bicara melayani generasi ini kita perlu tahu juga apa itu namanya fase-fase usia perkembangan manusia. Bapak Ibu, usia 0 sampai 5 tahun itu namanya adalah usia yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena pada usia tersebut anak-anak itu dia melihat, dia meniru, dia mencontoh orang tuanya dari 0 sampai 5 tahun. Kalau diibaratkan benda, dia itu benda yang namanya tanah yang lunak. Karena mudah dibentuk, mudah diarahkan, mudah dibimbing. Nah,
betapa penting pada usia 0 sampai 5 tahun para orang tua menanamkan nilai-nilai firman, nilai-nilai kebenaran yang kekal itu kepada anak-anak kita. Jangan lewati masa tersebut. Karena kalau tidak, dunia yang akan membentuk nilai kepada anak-anak kita. Lalu usia yang kedua namanya usia 6 sampai 12 tahun. Ini disebut usia emas, seperti emas saudaraku. Dia mulai agak sedikit keras, tetapi masih lunak, masih tetap bisa dibentuk. Nah, pada saat ini peran orang tua, peran pemimpin-pemimpin, peran para pemurid betapa penting. Karena ini mutlak sekali. Pada saat ini anak akan mulai menyimpan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, teladan-teladan. Baik itu yang buruk, baik itu yang benar. Berbahagialah kalau kita banyak fokus konsentrasi menabur kebenaran, hal-hal nilai-nilai positif kepada anak di usia 6 sampai 12 tahun. Lalu yang berikutnya adalah fase 13 sampai 18 tahun. Ini diibaratkan seperti perak. Dia lebih mulai keras tapi masih mudah dibentuk Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, pada usia 13 sampai 18 inilah usia remaja sedang mencari makna hidup. Mereka sedang ada di persimpangan jalan. Mereka sedang mencari-cari tentang tujuan hidup mereka. Kalau di sana gereja tidak hadir, kalau di sana orang tua tidak hadir, dunia atau kegelapan akan meracuni pemikiran mereka. Dan mereka akan terhilang dan tersesat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut riset penelitian di Amerika dari Badan Penginjilan, hampir 85% orang itu terima Yesus dan bertobat itu di bawah umur 18 tahun. Coba tanya di keluarga kita masing-masing di rumah, kapan kita kenal Tuhan? Kebanyakan tuh usia di bawah umur 18 tahun. Nah, karena itu Bapak Ibu betapa penting gereja Tuhan dan para keluarga-keluarga mulai fokus membesarkan anak menurut jalan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang lebih dulu mengalami Tuhan sebagai orang tua, mengenal Tuhan dan beribadah dan takut akan Tuhan, hidup bersama Tuhan, lalu kita boleh menanam nilai itu kepada anak-anak kita. Fase berikutnya usia 19 sampai 34 tahun, ini sudah mulai makin keras lagi, saudaraku, mulai agak sedikit sulit dibentuk. Ya, ini namanya fasenya disebut seperti perunggu. Kalau logam itu perunggu. Nah, ini adalah usia keluarga-keluarga muda. Bahayanya dunia sangat sekali banyak meracuni mereka. Banyak mempengaruhi mereka dengan pencapaian-pencapaian, cita-cita, dan tawaran kemegahan dunia ini sangat banyak menyerbu orang-orang di usia 19 sampai 34 tahun. Kita dipanggil untuk mengawal jemaat kita yang di usia ini supaya mereka tidak terhilang dalam kegelapan. Bapak Ibu, yang terakhir adalah usia 35 tahun ke atas. Ini termasuk kategori saya ini, ya 35 tahun ke atas ya. Jadi Bapak Ibu, ini diibaratkan kalau logam namanya logam besi. Tahu besi Bapak Ibu? Besi itu logam yang sangat kuat dan keras dan sangat sulit dibentuk. Kalau ingin dibentuk, dia harus membutuhkan usaha yang sangat besar. Bahkan mesti dibakar dengan api. Mesti dipalu, dipukul, baru bisa terbentuk. Tahukah Bapak Ibu, banyak sekali gereja, pemimpin-pemimpin, banyak fokus mengurusi orang di usia 35 tahun ke atas. Sehingga dia mengalami kesulitan. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja harus fokus mengurus 0 sampai 18 tahun itu harus menjadi yang lebih utama dibandingkan usia-usia yang lain. Bukan berarti kita mengabaikan orang tua, opa, oma, ya, lansia, usia lanjut. Enggak. Kita tetap mengasihi mereka, kita tetap layani mereka, kita tetap berdoa. Tetapi Bapak Ibu, tetap anak itu harus dipersiapkan. Karena itu gereja Tuhan dipanggil untuk fokus melayani generasi muda kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam masa pandemi COVID-19. Ini akan berlalu Bapak Ibu. Akan berlalu. Jangan khawatir, pasti akan berlalu.
Tetapi akibat pandemi COVID-19 ini sedang kita alami. Dan ini benar-benar akan menentukan bagaimana kita ke depan, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita terhadap bencana yang sedang kita hadapi ini akan menentukan kita akan menjadi pemenang atau menjadi pencundang. Kita akan menjadi orang yang bertumbuh atau orang yang mundur. Kita akan menjadi orang yang antusias atau putus asa. Saya lebih memilih untuk menjadi pemenang, untuk menjadi antusias, untuk tetap maju. Karena saya percaya keadaan ini bisa kita tanggulangi kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam komunitas, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi diam-diam sebagian orang mempercayai dalam pikirannya bahwa ke depan kesusahan akan semakin banyak. Betul atau tidak? Ada lagi Bapak Ibu, diam-diam orang menyimpan dalam benaknya, dalam pikirannya bahwa emang gue pikirin, pusing gue mikirin, lebih baik gue pura-pura nggak mikir, pura-pura gue nggak rasa ada apa-apa. Saya ingin katakan, baik kita khawatir, baik kita masa bodoh, faktanya kita harus jalani. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ada pilihan kembali kepada kita. Kita harus memilih menjadi orang yang beriman atau beragama, Bapak Ibu. Kalau kita memilih menjadi orang yang beriman, tentu ada ciri-cirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi orang beriman atau beragama itu pun adalah sebuah pilihan. Tapi saya percaya jemaat-jemaat yang berharap ingin diberkati, ingin bertumbuh sehat, ingin menjadi kuat, ingin menjadi pemenang, dia harus menjadi orang yang beriman. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 14 ayat 13 buat kita semua. 2 Korintus 14 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Banyak orang merasa sudah beriman. Belum tentu orang yang merasa beriman tuh dia adalah seorang yang beriman. Karena ada ciri-ciri orang yang beriman. Dan banyak ciri-ciri orang beriman. Tetapi saya tidak uraikan yang banyak. Tapi yang paling mengemuka, yang paling utama, ciri-ciri orang beriman adalah dapat terlihat bagaimana dia memperkatakan apa yang ia katakan. Firman Tuhan katakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu harus berkata-kata. Apa yang Bapak Ibu yakini di dalam Kristus akan janji-janjinya, perkatakan itu. Berapa banyak sepanjang waktu yang kita jalani, kita gunakan untuk memperkatakan firman. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tinggal tetap Bapak Ibu. Karena itu hari ini, ciri yang paling utama orang beriman adalah perkataannya. Orang yang beriman selalu memperkatakan apa yang ia yakini dari janji-janji Allah. Ia memperkatakan kepada suatu kepastian yang tidak bisa berubah, yaitu Tuhan dan firman-Nya yang gak bisa berubah. Nah karena itu Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau ambil contoh di perjanjian lama Bapak Ibu, yaitu tentang kisah Bapak Abraham. Bapak Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 7-8 saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Bapak Ibu, kita sudah tahu semua cerita kisah firman Tuhan ini. Suatu hari Abraham mendapat firman Tuhan bahwa Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran. Dan dalam kisah firman Tuhan yang kita baca ini, tiba-tiba Abraham yang sedang berjalan bersama Ishak, dia tahu pasti dia akan mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya. Ditanya oleh Ishak, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu, Papa? Saudara, Ishak bertanya pertanyaan yang sangat to the point, di mana Abraham kembali bisa memilih apakah Abraham mau berbohong atau bicara apa adanya. Kalau berbohong, dia takut akan Tuhan, dia sayang Tuhan, dia tidak mau berbohong. Tapi kalau dia bicara apa adanya, Bapak Ibu, bukankah itu membuat Ishak ketakutan, membuat Ishak menjadi galau? Lihat saudaraku, pada titik tersebut Abraham benar-benar di detik-detik yang sangat kritis dan menentukan. Saya ingin katakan Bapak Ibu, Abraham memperkatakan apa yang ia yakini. Padahal di gunung itu dia tidak lihat domba. Dia juga tidak mendengar janji Tuhan akan menyediakan domba. Tidak. Tapi kenapa Abraham bisa memperkatakan apa yang ia yakini? Kembali lagi Bapak Ibu. Di dalam situasi yang kita jalani, yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, siapa yang kita lihat? Yang kita lihat masalah, ketakutan, ancaman, kekhawatiran, penyakit kah? Atau yang kita lihat adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang kita lihat Bapak Ibu? Firman yang tidak berubah itu kah yang kita lihat, yang kita pegang, yang kita andalkan? Atau kegalauan kita karena dipengaruhi oleh banyak berita-berita negatif yang kita dengar? Bapak Abraham memperkatakan apa yang ia yakini. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Jemaat Tuhan, perkatakanlah apa yang kau yakini di dalam Tuhan kepada orang sekelilingmu. Dia seperti Abraham telah menunjukkan, Allah akan menyediakannya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat itu contoh pertama bahwa Abraham bisa memperkatakan keyakinannya bukan tiba-tiba Bapak Ibu. Karena iman Abraham itu dibangun hari demi hari, bertahun-tahun, sampai pada puncaknya dia benar-benar tidak lagi mementingkan dirinya, dia lebih mementingkan Tuhan. Dia memperkatakan apa yang diyakininya di dalam Tuhan. Contoh berikutnya Bapak Ibu di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 tentang Daud. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah ya segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Lagi-lagi Daud memperkatakan apa yang ia yakini. Kenapa dia punya keyakinan? Karena Daud punya persekutuan dengan Tuhan. Tak kala dia menggembalakan kambing dombanya, Bapak Ibu, dia memetik kecapinya. Dia tidak menyanyi untuk kesukaannya, dia menyanyi untuk sahabatnya, yaitu Tuhan. Dia menyanyi untuk tujuan kekal. Dia punya pengenalan, dia punya persekutuan yang indah sekali. Makanya ketika raksasa Goliat muncul mengancam bangsanya, dia bukannya bersembunyi seperti orang kebanyakan. Dia muncul dan dihadapi itu. Engkau mendatangi aku dengan tombak lembing, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan.
Dan dia berperang bukan untuk dirinya, supaya dia menjadi viral gitu, mengalahkan raksasa. No. Daud berperang supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Hari ini masih adakah di Abalov Daud-Daudnya Allah? Masih adakah orang-orang yang memperkatakan keyakinannya kepada publik, kepada minimal kepada keluarganya lah, kepada orang dekat-dekatnya, tentang apa yang dia yakini tentang Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, perkatakan itu. Kalau memang Tuhan itu penuh kuasa, saksikan itu. Kalau Tuhan itu benar-benar spesial bagimu, ekspresikan itu setiap hari. Perkatakanlah, perkatakan. Contoh yang terakhir Bapak Ibu adalah tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Pandemi, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, ini sedang ada di sekeliling kita. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu memperkatakan apa yang Rasul Paulus katakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, latihlah diri kita setiap hari memperkatakan apa yang kita yakini. Dan kita pasti menuai apa yang kita tabur. Nah Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa doa kita lama dijawab? Kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan? Jangan-jangan kita tidak berdoa dengan iman. Kita hanya berucap. Kita hanya memperkatakan kata-kata doa. Tetapi keyakinan iman itu tidak menyertai perubahan hidup kita. Bapak Ibu, tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena itu jangan berhenti berharap. Jangan berhenti untuk setia. Musa mengatakan kepada bangsa Israel pada waktu itu, pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan. Padamu hari ini kuperhadapkan berkat atau kutuk. Pilihlah berkat. Saudaraku, faithful is a choice. Setia itu adalah sebuah pilihan. Setia mengasihi Tuhan, setia memberitakan Injil, setia berharap kepada Tuhan, setia takut akan Tuhan, itu semua pilihan Bapak Ibu. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk terus setia kepada Tuhan. Karena saya percaya ada upah yang kita akan terima seperti yang janji firman Tuhan katakan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, sebagai ayat terakhir saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus di tengah-tengah murid-muridnya. Yohanes 21 ayat 15 katakan demikian. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, kita sudah tahu cerita ini semuanya. Hari ini kita baca firman Tuhan ini secara pribadi di tengah kerumunan orang banyak. Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Bayangkanlah pada saat ini juga Yesus sedang bertanya kepadamu secara pribadi. Apakah kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus. Yesus bertanya kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia?
Lebih daripada mereka semua ini. Lebih daripada apa yang kita kasihi dalam dunia ini. Yang fana ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. 3 kali Yesus bertanya. 3 kali pula Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak bicara yang lain. Karena bagi Yesus, domba-domba itu adalah miliknya. Yang dia telah tebus dengan darah yang mahal. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Mari semuanya kita mengasihi jiwa-jiwa di komsel-komsel. Ataupun juga anggota keluarga kita, family-family, kenalan-kenalan kita. Kasihilah mereka. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan. Pilihlah untuk kita melakukan mentaati Kristus. Demikianlah firman Tuhan tentang faithful is a choice. Pada hari ini diperhadapkan kepada kita. Kita memilih setia kepada Tuhan atau kita memilih yang lainnya. Tapi yang berbahagia adalah kita yang mendengar, melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Bapa, tolonglah kami semua untuk menjadi murid-murid yang taat. Supaya setiap hari kami setia membaca firman-Mu, membangun hubungan dengan pribadi-Mu. Dan setiap hari pula kami melakukan firman-Mu karena kuasa-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua supaya setiap kami mengandalkan Tuhan. Dan setiap kami boleh mempraktekkan iman kami lewat memperkatakan apa yang kami yakini tentang Tuhan. Tentang janji-janji firman Tuhan yang tidak berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau engkau ingin mengalami satu terobosan 10 tahun ke depan ini. Saya ingin berdoa untuk saudara. Kedangkanlah tanganmu di dada. Engkau yang ada di rumah saat ini dimanapun engkau berada. Letakkanlah tanganmu di dada. Saya ingin berdoa untuk engkau. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa. Memohon anugerah-Mu turun kepada semua jemaat Tuhan. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini mengalami kuasa kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Sehingga setiap hari kami lapar haus akan Tuhan. Lapar haus membangun hubungan dengan Tuhan. Lapar dan haus untuk setia memperkatakan firman-Mu. Memperkatakan apa yang kami yakini akan kebenaran-Mu. Memperkatakan janji-janji Tuhan. Memperkatakan kebenaran-kebenaran-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Setiap hari sampai Engkau mengubah kami serupa seperti Kristus. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu supaya setiap kami semakin cinta kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk makan minum perjamuan kudus. Mari kita ambil roti dan anggur kita masing-masing di rumah. Ya, Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, angkatlah roti yang adalah tubuh Kristus. Dengarlah. Sebab ketika kita mengangkat roti di tangan kanan kita, 2000 tahun yang lalu, tubuh Kristus digantung antara langit dan bumi. Tangan dan kakinya dipakukan pada kayu salib yang kasar. Kepalanya dimahkotai duri. Segala hujat anak manusia ditimpakan kepada Yesus. Padahal Yesus tidak bersalah sama sekali dengan apa yang dia derita di atas kayu salib sana. Kita berpikir betapa jahatnya tentara Romawi yang sadis menganiaya Yesus. Kita berpikir betapa teganya orang Yahudi yang rela menyerahkan rekan sebangsanya untuk diadili, disalibkan. Kita berpikir betapa munafiknya Pontius Pilatus dalam sidang pengadilan yang tidak adil menjatuhkan vonis salib kematian bagi Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan karena itu saja Yesus disalibkan. Yesus mati disalibkan karena dosaku, dosamu, dan dosa dunia yang terhilang ini. Dia memilih untuk menanggung murka Allah
yang seharusnya ditimpakan kepada kita, Dia tanggung sendirian di kayu salib. Supaya di dalam Kristus kita diselamatkan, kita diampuni. Supaya di dalam Kristus kita dibenarkan dan kita beroleh anugerahnya. Karena itu, dengarlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita, mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Kami diampuni, kami diselamatkan. Terima kasih karena pengorbanan dan kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat kembali, saudaraku yang dikasih Tuhan, cawan kita. Mari kita angkat cawan anggur kita bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sambil mengingat pengorbanan dan kasih Kristus yang besar kepada kita, mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Biarlah hidup kami bukan hanya untuk diri kami lagi, tapi biarlah seluruh totalitas sisa hidup kami hanyalah bagi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kita yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kita bersyukur Bapak Ibu kita sudah dengar firman Tuhan dan Tuhan memberkati kita semua. Melalui kesempatan ini izinkan kami ingin menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita dukung, berpartisipasi di dalam donasi untuk Satgas Kristus COVID-19. Karena kita percaya ini waktunya kita membagikan kasih dalam bentuk perbuatan. Kita sudah ada Satgas khusus untuk yang sudah bekerja melayani sekian lama. Saya percaya jemaat masih banyak yang memerlukan. Mari dukung dan doakan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau sudahi ibadah kita dengan syukur. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat-Mu yang sakit
Bapak Ibu, kalau di rumah ada bagian saudara yang sakit, ataupun ada yang saudara kenal, engkau ingin mewakilinya, tumpangkanlah tanganmu di bagian tubuh yang sakit, dan percayalah Kristus ada untuk menyembuhkanmu. Tumpangkanlah tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Kita berdoa bersama. Hamba-Mu berdoa saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengusir sakit penyakit COVID-19. Kami mengusir kelemahan tubuh, sakit DBD, sakit tipes, sakit darah tinggi, diabetes, atau sakit apapun yang menyerang tubuh umat Tuhan saat ini Tuhan, kami perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, pergi dan enyahlah engkau. Pergi engkau dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena darah Yesus telah menanggung sakit penyakit kami di kayu salib, dan bilur-bilur-Mu penuh kuasa. Semua nama takluk di bawah nama Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami disembuhkan karena kuasa Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus dan terimalah anugerahnya. Kiranya diberkati Tuhanlah pekerjaan dan usahamu, kesehatan dan rumah tanggamu, dan hubungan-hubungan yang kau bangun dan pelayananmu, dan komsel-komselmu. Dan kiranya Tuhan melimpahkan kepadamu anugerah yang berlimpah-limpah, supaya di saat yang sekarang ini justru engkau pergi menjadi berkat. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, terimalah anugerahnya. Sebab dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Kiranya turunlah pada kita semua berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan dan penyertaan Roh Kudus, memimpin aktivitas kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini izinkan kami menghimbau bagaimana kalau kita segera menghubungi anggota-anggota komsel kita untuk kita atur melalui teknologi untuk Zoom meeting atau dengan Duo, supaya kita bisa saling sharing, menguatkan satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkomsel.